PK saya bahas-bahas sama Mbak Fitri. Pernah saya punya kontak pribadi sama Mbak Fitri? Nggak pernah, apalagi dibayar. Nah itu Makanya makanya Mbak Fitri tuh, gini ada loh, Mbak Fitri tuh. Pernah Kak punya kontak Norma. pribadi dengan Mbak Fitri? Nggak ada tuh. Iya, Kak Norma gini loh, Kak Norma ini nggak salah. Kak Norma ini nggak salah masuk ke ranah. Kak Norma ini nggak salah masuk ke Mami Obet tuh nggak salah. Yang salahnya itu Kak Norma nggak nyawer. Itu yang salah. Bukan nyawer, suruh nyawer. Mumpung si Teteh lagi duduk di restoran, kita minta disawer. Kita Ya Allah, minta disawer. kakakku ini ya Allah, aku tahu. Mumpung Ya kakak teh itu aku lu lala bebe. lagi makan. Mami, kalau minta disawer jangan ke Kak Norma, tapi ke Kak Fitri minta disawernya. Tapi itu nyawer deh ke Kalau Kak Fitri mah nyawer, kemarin gua nyawer. Lihat make upnya ya Allah, cantik banget ya Allah. Dia Makasih ya Aku masih suruh Kak Norma sama si motivasi katanya gila-gila kolim. Aku baru lihat nyata begini loh, As. Cantik ternyata loh Kak Fitri ya. Kan karena lihatnya dari TV lah, dari itu gitu. Nah, ini baru mataku lihat banget gitu loh. Cantik loh. Bilang nepos. Kemarin bilang nepos, jangan kayak gitu. Tapi Fitri cantik Barang banget. kata itu. Halo. Ya Teh Fitri ya, Teteh. Kalau anak aku datang, aku udahan ya. Anak aku Oke. lanjut, gua dengerin pakai earphone. Aduh bingung. Teteh ngomong-ngomong Alphardnya udah dibayar belum? Nanti di sini dibilangnya Teteh beli mobil apa cicilan, si Teteh gimana Teteh? Memanas wae si Ruci mah bener-benernya memanas wae. Kita berita gerak sedih ramai nih. Bu Ani, kita fokus sama kasusnya Bu Ani. Ayo Bu Ani. Kasus yang mana? Kalau saya. Ya kasus itu terkait dengan kejanggalan-kejanggalan yang berada di persidangannya DRL. Oh. Enggak, iya itu yang saya bahas itu. Karena saya melihat persidangannya itu memang janggal. Pemberi kuasa itu 6 orang, yang tanda tangan itu 4 orang. Tapi waktu persidangan itu si lawyer ini yang diberi kuasa itu setiap pertanyaan itu tidak tahu. Jadi poinnya seharusnya yang dilaporkan itu perusahaan, bukan DRL. Oh gitu. Jadi harusnya gugur demi hukum, tapi kan kemarin asepsinya kan nggak diterima, persidangan tetap dilanjutkan. Justru dari persidangan ini saya menonton persidangan ini dari barang buktinya, dari kemarin kesaksian para saksinya. Nah itu membingungkan karena memang saksi-saksinya juga dalam pertanyaan itu bisanya pembukaan barang bukti, seakan-akan ada statement itu dibuka di sini, dibuka di situ, padahal itu satu barang bukti. Ada barang bukti yang pink itu saya nggak tahu milik siapa karena DRL itu tidak mengakui di produknya. Yang diakui, yang perlihatkan kan satu kemarin kan dibukakan bahwa di situ ada powdernya, ada botol yang putih itu. Nah itu dipertanyakan ke saksi dokter itu, apakah kira-kira dibenarkan seorang dokter itu jualan seperti ini gitu loh. Karena yang dijadikan barang bukti seperti itu, gerdusnya gerdus coklat, di situ ada powdernya sama botol kecil itu. Makanya dipertanyakan ke dokter saksi itu sama dokter DRL, apakah pantas jualannya seorang dokter seperti ini gitu. Jadi kalau dipertanyakan hal-hal itu dia selalu bilang saya bukan ahli, saya sebagai saksi gitu, tidak bisa menerangkan kemarin saksi dari dokternya itu, gitu loh. Iya betul. Jadi itulah mungkin kejanggalan-kejanggalan yang memang membuat masyarakat ini kecewa. Sebagian ini masyarakat banyak yang kecewa itu karena itu loh, karena merasa bahwa Termasuk aku Mami muji-muji kan. Aduh jadi begini puyeng aku. kecewanya karena muji-muji itu gini loh, tentang skincare ya, bukan tentang apa-apa gitu. Jadi era aku kan di sini beneran era aku. Jangan ikut Karena kenapa ya? Kamu motivasi apa-apa kan.
Oh, tahu kayak gitu. Nah, Tapi bener, Ruci, aku tuh pernah ya ngomong kayak gini, oh gara-gara Doktip nih, skincare abal-abal jadi kebuka gitu. Bener, aku ngomong gitu. Lah sekarang jadi blunder kan aku yang jadi isin. Enggak, makanya. Ya setiap permasalahan ada poin-poinnya lah yang Di-mute, harus Kak bisa Fitri, kita Kak Fitri ambil. Harus ada yang bisa diambil, Fitri di mute. harus yang bisa jalan gitu loh. Ya jadi malu kan kalau Sandra yang tadi emang gugur. Ya malu lah Kak Fitri kalau memang dia ngebully anak kecil sih aku malu jujur ya. Tapi Iyalah. jujur kalau memang kebuka tentang skincare-nya sih aku tetap support aja sih kalau dia ngebuka skincare yang abal-abal aku tetap support. Tapi kalau dia ngebully anak kalau kecil udah merah jadinya Sampai gitu ke loh. anak-anak nggak pantas lah. Iya, jadi isin lah. Saya juga Kenapa? gitu. Kalau anak saya digituin saya serang. Ya kan nggak Wah. peduli. Kalau anak aku digituin, kalau Enggak, ke sayanya. aku nggak bisa ngebenerin ya kalau masalah dia ngebully anak kecil aku nggak bisa Iyalah. ngedukung juga gitu nggak Kalau bisa ke bilang aku dia ributnya hebat juga. ayo, jangan bawa ke anak. Ya, Kalau dong. anakku disenggol, senggol batunya gitu loh. Ya, Tahu baca, sama gitu, dong, anak mau sama dia dong, apain. sama dong. Ya Kan? semoga Tapi kalau personal aku nggak semoga masalah. anak Kak Fitri juga sehat walafiat ya. Semoga itu aja sih doa dari Ya, aku dan tetap semangat. Kak Fitri mah jujur ya udah kasihan mental juga. baja. Iya, kalau Kak Fitri memang mental baja dari dulu. Udah Mau tuh gue tonjok-tonjokan, mau tonjok-tonjokan, mau kata-kataan ya udah kata-kataan aja. Jangan bawa-bawa anak. Aku jadi ngenes juga aku dari kasus skincare ini. Gak ikut. Ya sama seperti kasus saya nih, kasus saya yang sampai ke cucu-cucunya dibilang anak haram, bayangkan. Ya, tapi semoga cucu Kak Ani juga banyak rezeki ya, sehat-sehat juga. Amin, 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 Karena amin. ya anak kecil nggak salah apa-apa kan. Oke, melihat dari cerita Doktip juga banyak kan serangan-serangan lain yang muncul adalah tuduhan bahwa seseorang memiliki kepentingan bisnis tertentu sehingga semua informasi yang disampaikan dianggap otomatis tidak dapat dipercaya gitu loh. Nah, ketika sekarang ini Doktip melakukan penyerangan personal kepada orang-orang, nah maka statement-statement jejak digital yang awalnya dia suarakan di media sosial itu membuat masyarakat hilang respect gitu. Betul nggak Bu Ani? Betul, karena apa? Kalau yang dibahas itu tentang kasusnya, pasti masyarakat akan mendukung, termasuk saya akan mendukung kalau memang itu kepentingan masyarakat. Masalahnya di sini tuh dia melebar, yang dibahas itu bukan kasusnya, bukan produk-produk yang dibahas itu personalnya, sampai sampai mobilnya, sampai rumahnya, sampai pajaknya. Di situ yang tidak masuk akal. Iya betul Bu Ani, di media sosial ini serangan sering berkembang menjadi penghinaan terhadap fisik, keluarga, kehidupan pribadi masa lalu sehingga kondisi ekonomi seseorang. Nah ini tuh sepertinya tuh seperti strategi ini tuh efektif menarik perhatian karena memancing emosi publik. Nah karena memang algoritma cenderung membaca konten-konten yang melakukan pembuli atau huru hara itu mungkin dijadikan strategi untuk pembuli terhadap seseorang menjadi lawannya, bukan lagi kepada kasusnya. Jadi yang punya lagi ngeri juga ya Wak. Ya maksudku sangat disayangkan gitu loh ketika seorang Mami Obet yang awalnya memang mendukung seorang Doktip tapi malah jadi seperti ini. Pak Norma, aku fokus sekarang ke kasus Ruben aja biar nanti. Tapi nanti kita akan membahas juga kasusnya Ruben. Iya, soalnya aku ngeri lah. Soalnya banyak ya. Doktip juga sekarang banyak ini doang blunder banget. Jadi puyeng aku males. Apa kabar lo Queen of Garmek? Love you. Kemana aja kamu? Siapa tuh? Lila Mukherji. Kalina, hai Kalina sehat-sehat ya Oh, Kalina. Kalina. I love you Kalilu. Gimana keadaan anaknya sekarang? Kok banget lucu anaknya.
Iya, garlic. Garlit. Pokoknya iya tuh. kita bahas Ruben aja ke Norma lebih aman gak Karena ngeri kita ya. dua logonya nih, logo DPR nih. Kalau Ruben, kalau kasus Ruben, aku tadi udah di gara-gara kemarin koma Hero, jadi aku komen. Hari ini aku digeruduk sama wartawan. Nanti tunggu aja ya, aku statement aku tentang Ruben karena sebelum rame ini aku udah setahun lalu udah coba untuk memediasi mereka berdua. Betul, karena aku Kalau kasus Ruben, Ya. nah Mbak Fitri, kalau menurut saya kasus Ruben ini ya, tadinya kan perceraian Panggil itu Bang aman Boy ya? damai, kan tidak ada masalah, kan. Tentang nafkah pun dia bertanggung jawab. Tapi kenapa sampai huru-hara seperti ini ya? Itu ada karena sebab dan akibat. Coba kalau misalnya kebebasan Ruben itu untuk bertemu anaknya tidak terhalang, mungkin tidak terjadi sampai hari ini terjadi huru-hara, ada menuntut tentang hak asuh anak. Makan ya. Itu pendapat Mama. saya lah. Itu pendapat saya gitu. Jadi semuanya tuh ada sebab dan akibatnya gitu loh. pendukung Ruben. Suara para pendukung Ruben. Iya, ayo. Mana nih pendukung Ruben? Share Kak Norma, share biar pada naik ke sini. Kalau Karena Kak Fitri juga memang saya lah ya. Aku pernah bertanya kepada Kak Fitri, bagaimana tanggapan Kak Fitri terkait dengan Ruben? Karena Kak Fitri ini memilih untuk diam karena apa? Keduanya ini teman awalnya. Mereka berdua teman saya, dan ini masalah rumah tangga yang memang saya tidak harus ikut kepada konflik mereka, tapi saya akan menasehati mereka. Tapi yang jadi menariknya itu, aku kemarin ngelihat ada Kak Fitri sempat bersuara terkait dengan kasus Ruben itu di salah satu forum, yaitu di roomnya Koko Hiro ya Kak Fitri ya. Ya karena dimintai tanggapannya terkait dengan kasus ini mungkin gitu. Ya, kalau kasusnya Ruben ini sebetulnya ya karena Ruben bapaknya, Sarweda emaknya, kalau bisa itu ada karena kenanya tuh ke mental anak-anaknya, jejak digitalnya tuh ke mental anaknya. Kalau bisa sih ya jangan sampai ada keributan, jangan sampai menjadi jejak digital yang Aku datang. membuat Udah dulu ya. anak-anak. Oke, Kak Fitri. Iya, Oke. makasih Mbak Fitri. Kak Fitri. Ya, bye. Bye. Thank you, bye-bye. Sehat selalu semua keluarganya. Ya, mana? Bye. Thank you. Bye. Thank you, sehat selalu.